Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani dari kelas 12 animasi A, absen 18. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek PJBL saya. Dimulai dari daftar isi, ada penjelasan tempat didukah, latar belakang, lalu ada proyek in the course yang isinya ada breakdown naskah in the course, lalu workflow. Yang keempat ada hasil proyek lainnya, lalu kelima ada kendala dan solusi, keenam dan ada kesimpulan. Dimulai dari tempat didukah, saya melakukan praktik kerja lapangan di Cluster Animation Factory yang berada di Singosari Pasarpan sebagai job desk ilustrasi. Lalu ada latar belakang. PAT di SMK Malang adalah ujian untuk menguji kemampuan kita sebagai siswa di akhir semester 6. Lalu karena saya berada di tempat magang, sehingga ada penyesuaian dari sistem yang ada di sekolah. Lalu ada latar belakang dari mengapa saya memilih materi ini adalah saya memulai project ini dari awal masuk sebagai siswa magang. Jadi kayak 2 minggu setelah itu saya mulai dibimbing untuk menjadi admin dari Instagram in the course. Lalu kita lanjut ke proyek in the course. Lalu ini ada breakdown naskah in the course, yaitu in the course ini adalah salah satu IP dari Robby Studio yang sudah ada dari tahun 2012 dengan kreatornya Eugene Sik, dengan sasaran audiensnya adalah remaja dewasa dengan mengangkat genre komedi. Di in the course ini ada beberapa format, yaitu komik Instagram, lalu game yang masih dalam development. Breakdown naskah in the course adalah in the course ini kayak sinopsisnya adalah menceritakan 2 mahasiswa, yaitu satu Tony Priyono, lalu ada yang satunya lagi adalah Roy Mahmud. Tony Priyono adalah mahasiswa seni yang berumur 19 tahun. Dia memiliki sifat pemalas tapi sangat penurut untuk orang tuanya, dan dia memiliki sifat yang suka mengkritisi hal-hal. Kayak ada suatu kayak dia bakal kayak kritisi ini kurangnya apa, ini apa gitu. Lalu di Roy Mahmud adalah mahasiswa di kafe berumur 21 tahun. Dia adalah orang yang rajin, tapi kalau dalam dunia kuliahnya dikerjakan apa adanya, berbanding dengan saat dia influencer sebagai desain grafis gitu. Dia memiliki sifat tidak peduli dengan lingkungan sekitar kecuali dirinya sendiri dan Tony. Lalu ada workflow in the course, yaitu kita mulai dari saya mencari tema atau referensi, lalu ke script, dari ke script paneling sketch, lalu ada inking, base color, finishing, dan publishing. Mencari referensi adalah saya kayak mencari topik yang sedang trending di akhir ini, kayak sedang hangat perbincangan di internet. Jadi kayak ini dari Twitter, misal kayak trending ini bakal aku buat. Jadi kayak misal kayak ini saya bikin Mario Dendin karena dulu cukup viral kan itu. Jadi kayak saya mengkritisi tentang masalah Mario Dendin. Lalu ada script adalah pengembangan alur cerita dari tema yang sudah ditentukan. Dalam script ini kita mengutamakan visual gambar dibanding teks, karena dalam komik visual gambar lebih menarik dibanding banyaknya teks yang akan digunakan. Lalu ada paneling sketch. Paneling sketch adalah paneling sendirinya adalah urutan gambar visual pertama sebelum kayak gambaran ini bakal gini. Terus kayak salah, enaknya gini aja, kayak urutan gambarnya. Lalu ada sketch adalah kayak pengembangan visual dari paneling, jadi kayak masih berupa gambaran kasar, berupa coret-coretan yang masih berantakan karena akan disempurnakan di tahapan selanjutnya, yaitu inking. Inking adalah proses di mana kita mendetailing dari sketch, yaitu gambar-gambar kasar sebelumnya, menjadi gambar yang lebih jelas, lebih akurat dengan menggunakan garis luarnya saja. Dan di inking ini kita harus memperhatikan
tebalnya garis karena menjadi acuan, lalu diikuti dengan garis-garis kecil sebagai detailing seperti lipatan baju atau garisan tekstur suatu bangunan. Lalu lanjut ke base color. Base color adalah pemberian dasar warna atau flat warna, jadi kayak tidak ada masih belum ada kayak volume, jadi kayak hanya dasar warna bisa menggunakan color mode atau sesuai dengan cuaca atau situasi yang mau digunakan. Color mode sendiri adalah warna situasi menurut pandangan saya, jadi kayak malam kita menggunakan warna yang lebih cenderung gelap dengan saturasi yang mungkin lebih rendah dibanding dengan siang hari yang saturasinya lebih tinggi. Lalu ada dari base color kita lanjut ke finishing. Finishing ini adalah kayak memberikan tahapan akhir dari komik, kayak kita memberikan shading value. Jadi kayak kan tadi kan masih flat, jadi kita beri shading seperti bayangan, lalu ada penambahan cahaya dari satu arah sehingga visual tuh lebih realistik dan lebih hidup gitu. Lalu setelah semua itu selesai, kita menambahkan dialog box yang sudah dibuat di step script sebelumnya. Lalu setelah semua step itu selesai, kita lanjut ke publishing. Publishing adalah tahap kita memposting hasil karya di platform Instagram dengan menggunakan caption dan hashtag yang diperlukan untuk memancing view lebih untuk membaca hasil karya kita. Dengan misal kayak di ini saya menggunakan kayak kata-kata cowok sih, karena dulu lebih viral itu kan, jadi kayak lebih trendy aja. Lalu dari project lainnya saya menampilkan hasil project lainnya, yaitu ada In the Coast Game. In the Coast Game ini adalah salah satu pengembangan dari In the Coast, jadi kayak tapi masih dalam tahap development. Saya berpartisipasi dari kayak misal asetnya butuh karakter baru, saya buatkan, butuh tekstur kayak gambar-gambar sederhana, saya buatkan. Lalu saya andil dalam pembuatan denah kos yang di lantai bawah. Lalu selain In the Coast Game ada YOLO ini project dari video. Saya ikut andil dari salah satu episodenya, yaitu untuk membuat backgroundnya. Lalu ada Shatter Reflection, ini masih dalam produksi, jadi saya tidak begitu banyak beritahukan. Lalu ada kendala solusi dari proyek In the Coast. Adalah kendalanya saya di awal mungkin agak susah menyesuaikan cara gambar In the Coast karena cukup unik menurut saya. Lalu mencari topik yang berbeda-beda di setiap minggunya itu menurut saya agak sulit. Lalu dari masalah tersebut atau kendala tadi, saya mencari solusi dengan lebih banyak melakukan riset dan kayak sama berkonsultasi dari supervisor juga, dan itu lebih banyak berlatih dari In the Coast itu, jadi lebih cocok untuk menyamakan postingan sebelumnya. Lalu kesimpulannya adalah saya banyak mendapatkan kayak ilmu dari In the Coast ini, dari bagaimana cara pembuatan komiknya baik. Lalu kreativitas saya lebih meningkat dalam membuat ide, dan saya berharap In the Coast lebih berkembang dan lebih baik di masa ke depan. Itu saja presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.